Assalamualaikum, selamat datang di podcast harian Salma. Perkenalkan, namaku Salma Ayu Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Salma. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang mendengarkan ini selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kali ini aku akan sharing opini aku tentang keresahan-keresahan di usia 25 tahun. Namun tema ini aku generalkan di usia 20-an ya, bukan hanya usia 25 tahun. Bisa aja keresahan ini yang teman rasakan juga pas menginjak umur 20, 21, 22, atau di lewat umur 25 juga ada. Topik ini terinspirasi dari konten-konten tentang pengembangan diri yang lagi ramai dibahas terkait pencapaian di usia 25 tahun, maupun konten tentang financial freedom di usia muda, dan terinspirasi dari kasus-kasus yang sering kutemui dari diri aku, teman-teman sekitar, maupun di media sosial yang mereka resah terhadap diri mereka sendiri. Apa kalian salah satunya? Jadi, sebelum aku bikin konten ini, aku melakukan survei kecil-kecilan di Instagram story gitu. Pengen tahu keresahan anak-anak muda itu apa aja. Dari teman-teman aku di Instagram yang menjawab survei tersebut, keresahan di usia muda itu cenderung tentang karir, pekerjaan, penghasilan, jodoh, masa depan nanti gimana, nikah atau sekolah lagi, dan ada juga keimanan terhadap agama. Kasus keresahan yang mungkin pernah kalian alami juga seperti misal, kalian masih kuliah, teman kalian udah lulus. Atau pas kalian lulus kuliah, terus apply kerja, tapi belum dapat. Terus teman kalian udah pada kerja dan ada yang gajinya 2 digit. Atau pas teman-teman kalian satu persatu menikah, tapi kalian masih belum ganti status juga gitu. Atau ngelihat pencapaian teman-teman kalian yang terlihat sukses gitu, keluar negeri, lanjut sekolah lagi, dapat penghargaan, sedangkan kalian merasa hidupku kok gini-gini aja. Gak apa-apa guys, karena hal ini tuh ternyata emang umum terjadi di usia 20-an. Jadi banyak juga yang mengalami hal ini. Juga gak memungkiri, aku pun sedang merasa di umur 25 tahun dan juga merasakan keresahan seperti kalian. Jadi kalian yang lagi dengerin podcast ini, yang usia 20-an dan lagi galau atau dilanda keresahan seperti aku bilang tadi, ayo sini ngumpul, kita curhat bareng. Sebenarnya keresahan di usia muda itu hal yang wajar, karena menginjak usia 20-an, kita memang sedang dalam fase dewasa yang ingin mencari jati diri, arah tujuan hidup, dan mau jadi apa sih kita ke depan nanti. Namun, seringkali fase pencarian itu mengalami benturan terhadap realita yang ada. Kondisi kita yang tidak siap menyikapi benturan itu, tidak siap dalam segi mental, ilmu, dan faktor lainnya, atau masih terhambat masa lalu, menurutku bisa menyebabkan kita dilanda social anxiety atau kecemasan sosial. Dari kecemasan sosial tersebut, anak muda jadi cenderung merasa insecure atau tidak aman terhadap posisi mereka berada di keluarga, pergaulan dengan teman, posisi di masyarakat, atau dimanapun gitu ya. Dan kondisi ini juga membuat kita tuh sering ngejudge kalau diri ini sedang mengalami life quarter crisis, krisis seperempat abad gitu. Jadi menurut aku ya, kalau kalian sedang berada di fase ini, jangan berlarut-larut mencemaskan keresahan kalian. Karena apa? Karena itu tidak akan mengubah kalian menjadi lebih baik. Yang terjadi malah sebaliknya. Kalian bisa jadi overthinking, merasa inferior atau minder, gak mau bergaul dengan orang karena takut dihakimi atau dipandang rendah, atau hal-hal buruk lainnya gitu. Atau paling parahnya bisa terjadi demotivasi hidup, tidak punya lagi motivasi dalam hidup. Itu bahaya banget menurut aku. Dan jangan sampai kalian pura-pura bahagia.
pura-pura baik aja di depan orang, padahal di dalam diri kalian tuh tersiksa. Terus apa dong? Apa yang harus aku lakukan kalau gitu? Bangkit, kerjakan apa yang udah kalian mulai. Jadi, buat teman-teman yang lagi ngedengerin ini dan kalian lagi merasakan keresahan diri, please, ketika kalian sadar hal itu, segera sadari juga kalau kalian harus bangkit. Maksud bangkit di sini bukan berarti berdiri aja, bukan. Tapi cari solusi jalan keluarnya. Aku harus ngapain ya biar gak gini terus-terusan? Pikirin solusinya, gak harus besar, tapi hal-hal kecil yang bisa membuat kalian tenang dulu. Atau kalau belum tahu apa solusinya, cari kegiatan distraksi apa, distraksi yang positif biar kalian gak terus-terusan galau. Kita perlu melanjutkan hidup, kita berhak bahagia. Untuk mendapatkan bahagia itu, kita harus berjuang. Berjuang seperti apa? Berjuang menjadi bahagia dari sudut pandang kita dulu. Temukan makna bahagia menurut kalian dan jadilah versi terbaik dari diri kita. Jangan peduli apa kata orang, jangan ikuti standar orang lain. Karena kita dan orang lain itu berbeda. Masing-masing kita itu unik dengan cara kita sendiri. Karena mau jadi apa hidup kita ke depan itu kita yang tentukan, bukan orang lain. Dan bagaimana kehidupan kita nanti itu ditentukan oleh apa yang telah kita lakukan hari ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mau bangkit untuk menjadi lebih baik. Kalau kalian suka dengan konten ini dan menurut kalian bermanfaat, dukung aku terus dengan like dan share video atau podcast ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman, saudara, atau share kemanapun yang kalian suka, supaya aku makin semangat juga untuk bikin konten-konten positif lainnya. Kalau kalian ada saran atau masukan, boleh juga ditulis di kolom komentar. Aku nanti akan baca dan semoga dapat sebagai dukungan agar aku bisa memberikan konten yang lebih baik lagi. Jangan lupa juga doakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang juga sedang berjuang memperoleh hak hidup mereka di negaranya sendiri. Semoga mereka senantiasa dilindungi Allah, senantiasa dikuatkan perjuangannya di sana, segera terbebas dari penjajahan dan penderitaan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.